Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi bocoran soal ya pretest PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023. Ini materi pedagogik ya teman-teman. Jadi ini berlaku untuk semua guru mapel. Jadi bisa belajar di channelnya Kak Furkon. Tapi sebelum Kak Furkon ke pembahasan soalnya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload bocoran soal pretest PPG yang paling up to date tentunya ya. Oke. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Seperti biasa akan terbahas 3 soal di dalam video ini ya. Soal pertama, soal kedua, dan yang terakhir adalah soal ketiga. Teman-teman bisa coba dulu ya nanti di apa analisis benar berapa dari 3 soal ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini Bapak Ibu guru bisa perhatikan dalam kompetensi pedagogik ya. Oke, guru menguasai ada dijelaskan teori belajar. Teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Oke, jadi ini teori pokoknya kita pilih nanti di jawaban itu harus berhubungan dengan ini, ya kan? Harus ada minimal ada hubungannya dengan yang dibicarakan di soal. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus apa? Nah, melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. Ini sebenarnya benar teman-teman, cuma ini kurang kurang spesifik ya. Ini masih terlalu umum. Ini hanya salah satu, tidak ngena ya, tidak tidak seluruh ya kan. Cuma tepat waktu gitu aja, tidak seluruh. Jadi kalau kita melaksanakan ini, melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal itu sebenarnya benar, cuma belum mewakili dari nguasai ini, nguasai teori belajar dan prinsip belajar itu tidak hanya melakukan proses pembelajaran sesuai jadwal seperti itu. Jadi kurang spesifik teman-teman ya. Untuk jawaban yang C, menggunakan strategi pembelajaran. Nah, berarti strateginya itu seperti apa? Kan belum jelas teman-teman ya. Ini kurang tepat. Strateginya itu seperti apa? Nah, strateginya itu gimana? Kan tidak dijelaskan. Berarti ini kurang tepat. Kemudian yang D, hanya menggunakan teknik pembelajaran ini juga kurang pas karena di sini sudah disebutkan harus menggunakan teori dan prinsip. Nah, berarti kan kurang ngena ya kan, kurang spesifik ya kan. Nah, seperti itu. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Nah, jadi ini jawaban yang pas itu adalah yang B seperti itu. Nah, untuk penjelasannya di sini ada suatu artikel ya. Selain guru itu dituntut itu menguasai teori belajar, guru juga dituntut menguasai prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik sebagai salah satu wujud kompetensi pedagogik yang dimiliki. Ternyata prinsip itu berkaitan dengan langkah guru dalam melayani peserta didiknya yang mempunyai perbedaan karakteristik. Nah, jadi ini sudah dijelaskan ya, memang prinsip dan teori itu sangat penting ya teman-teman. Prinsip dan teori. Nah, prinsip dan teori ini sangat penting dikuasai oleh guru, seperti itu. Di tengah kondisi tersebut, guru tetap dituntut berperan meningkatkan motivasi, keaktifan, kerjasama maupun pengembangan daya nalar peserta didik melalui penguasaan. Nah, ini sudah ada apa keterangan Bapak Ibu guru ya. Penguasaan pada prinsip pembelajaran yang mendidik, guru akan dapat memahami dan melayani segenap aspek perbedaan peserta didiknya yang mempunyai aneka karakter. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Bisa dipahami ya? Semoga ngena ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang kedua. Salah satu unsur strategi pembelajaran itu adalah mengidentifikasi ya dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target. Nah, ternyata yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Ini sumbernya dari Newman dan Logan. Nah, penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran itu adalah bagaimana? Nah, ini kalau kita tepis teman-teman ya. Atau kita nggak tahu lah istilahnya, oh ini apa, bacaan ini apa. Kita tepis saja teman-teman. Di sini ada kata-kata spesifikasi. Ada juga kualifikasi. Berarti kita pilih aja yang ada ini ya kan. Spesifikasi dan kualifikasi ini harus ada.
Nah, gitu caranya nepisnya teman-teman ya. Kan kita nggak mungkin hafal semua teori-teori belajar itu apalagi kutipan suatu pendapat orang itu pasti memerlukan hafalan yang tingkat tinggi seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi yang penting ada spesifikasi dan kualifikasi mana yuk? Ya ini menetapkan spesifikasi dan kualifikasi sudah ini jawabannya. Gitu aja teman-temannya. Tujuan pembelajaran ya ini perubahan profil perilaku dan peserta didik. Tadi sudah dijelaskan ya di sini materinya seperti ini. Salah satu unsur strategi pembelajaran ternyata adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi ya. Jadi kunci pokoknya itu ada di identifikasi, identifikasi dan spesifikasi. Nah, berarti kalau kita disuruh apa yang paling tepat apa ya? Kita harus apa memilih ya, ada unsur identifikasi dan spesifikasi. Dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah menerapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yaitu perubahan profil perilaku pada peserta didik seperti itu. Intinya berubah menjadi lebih baik seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Guru ya. Moga-moga kita belajar pelan-pelan saja ya. Satu video 3 soal saja karena kalau terlalu banyak nanti juga nggak ngena dan tidak efisien. Lanjut ke soal yang terakhir Bapak Ibu Guru ya. Ini di video ini soalnya tergolong mudah ya Bapak Ibu Guru ya. Ada di video-video Kak Furqan itu bervariasi ya. Ada yang super hot, ada yang sedang, ada yang mudah. Nah, ini tergolong mudah karena pilihannya cuma 4 ya teman-teman ya. Ini soal model lama tapi tidak menutup kemungkinan nanti keluar lagi di pretest apa yang terbaru kali ini. Soal yang terakhir yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah, jadi intinya hati-hati terjebak ya. Kita harus tahu kata interaktif itu seperti apa. Interaktif, oke. Lah, interaktif itu seperti apa sih? Katakanlah ada respon ya, ada respon antara kedua belah pihak. Di sini kalau pembelajaran ya ada respon dari gurunya ada, dari muridnya juga ada. Nah, itu namanya interaktif. Jadi tidak hanya dari guru saja, intinya apa dari guru dan siswa. Nah, kalau yang A hati-hati, ini banyak yang jawab A. Padahal A ini kurang tepat teman-teman ya. Di sini memang bagus ya kan membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. Ayo, ini kurang tepat. Mengapa kok kurang tepat? Lah ini kan berarti dari siswa aja ya kan? Ini dari siswa aja. Siswa itu dituntut dalam pembelajaran itu dituntut seperti ini ya mandiri. Padahal di sini lebih ke individu kan, tidak ada interaktifnya ya, interaksinya antar siswa, antar guru enggak ada ini. Seperti itu. Berarti yang paling tepat kalau interaktif tentunya ada diskusi di sini. Berarti jawabannya adalah yang B, diskusi dan sharing di antara peserta didik. Nah, ini sudah interaktif. Nah, ini sesuai teman-teman ya. Ini sudah interaktif seperti itu. Yang C, pembelajaran didominasi arahan guru ini juga satu arah ya, kurang tepat. Proses penyampaian materi secara verbal ini juga kurang tepat seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu guru harus mengetahui ya, apa karakteristik dari pembelajaran itu dikatakan interaktif juga apa. Nah, ini ada ciri-ciri pembelajaran interaktif. Model pembelajaran interaktif itu memiliki ciri-ciri, ini menurut Suparman ya, ada 6. Yang pertama, dalam model ini terdapat variasi kegiatan berupa klasikal, kelompok, serta perorangan. Kemudian yang kedua, ini ada keterlibatan mental siswa yang cukup tinggi. Nah, yang ketiga, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Cuma mengontrol pembelajaran saja. Yang keempat, pola komunikasi yang diterapkan tidak hanya searah. Nah, itu tadi ya teman-teman, 2 arah. Nah, supaya 2 arah bagaimana? Ya ada diskusi di situ, ada diskusi dan sharing. Kunci pokoknya di situ. Harus ada diskusi karena kalau nggak ada diskusi itu terkesan satu arah, padahal harus 2 arah, interaktif seperti itu. Kemudian yang kelima, suasana kelas menjadi demokratif dan menantang. Yang keenam, dapat digunakan di dalam maupun di luar kelas. Model ini fleksibel, artinya bisa diterapkan di mana saja. Mungkin nanti ada soal interaktif dan dikaitkan dengan mapelnya Bapak Ibu Guru bisa dikembangkan sendiri ya. Intinya seperti itu, pokoknya interaktif itu harus ada 2 arah. Intinya harus ada diskusi meskipun kecil, seperti itu. Oke, seperti itu dulu pembahasan bocoran soal pretest PPG dari Kak Furqan. Semoga bermanfaat. Intinya tetap semangat dalam belajar
dan tetap bersiap diri ya menghadapi pretest yang insya Allah akan diadakan di pertengahan Juli ya atau akhir Juli nantinya. Karena persiapan itu adalah separuh dari perjuangan, teman-teman harus bersiap tiap hari dan berdoa. Tidak lupa berdoa. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.